Karena kalau kuliah pengen jadi orang jago bahasa ngomong Inggris ada, pengen jadi arsitektur ada kuliahnya. Ya kan ke surga nggak ada kuliah jurusan surga gitu. Orang yang dia sholat Ustaz, dia sholat, dia mengaji, tapi dia masih STMJ Ustaz. Sholat tetap maksiat jalan. Contohnya masih gibah, masih iri, dengki gitu, masih riba. Terus gimana tanggapan Ustaz dan bagaimana cara kita menyikapinya? Bukankah semakin dekat kita kepada Allah, maka akan kebaikan pun akan semakin terpancar gitu Ustaz? Apa yang salah dari dirinya gitu Ustaz? Usianya berapa tahun? Saya? Enggak, itu yang kasusnya. Ya kan kebanyakan kita sering ngomongin gitu loh Pak, ke masjid tapi masih sering gibah, masih sering apa gitu. Mungkin itu aja. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini komentar saya ya. Alhamdulillah kita meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ya ditanya kelakuan masing-masing. Lalu kalau melihat ada sesuatu yang tidak baik, yang harus kita lakukan itu 3. 1, doakan, ya. Karena kita kalau ngedoain orang lain, malaikat akan ngedoain hal yang sama buat kita. Alhamdulillah ya Allah, sholat kemeh lah yang paling seenggaknya. Tinggal mudah-mudahan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan sholatnya mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, nggak cuma ngedoain, ternyata kenal. Yang kedua berarti nasihati, ajak makan, yuk duduk berduaan. Kok kalau dia malah benci atau malah jadi marah, ya kan tugas kita bukan merubah orang. Fadzakir innama anta mudzakir. Ingatkan, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Orang itu jadi baik, Allah yang ngubah, kita nggak boleh ngaku-ngaku. Orang itu malah jadi julid, jadi marah ke kita, kesel ke kita. Selagi niat kita benar, tetap jadi pahala di sisi Allah. Kita kan meninggal nggak ditanya, udah berapa orang yang kamu bikin tobat? Enggak, ya. Maka ya udah dakwahin, silah apapun hasilnya dan niatnya aku sayang sama dia, pengen dia jadi kebaikan, ya kan? Justru kayak orang tua marahin anaknya kan karena sayang, betul? Kalau orang tua nggak sayang, nah ini narkoba, pakai ya sampai mati overdosis, nah itu nggak sayang. Kalau nggak sayang, kalau sayang kan justru dilarang, meskipun harus diomelin, kalau perlu diikat si anaknya, ya kan? Kalau sayang nggak peduli. Yang ketiga, ini juga penting, kita harus tetap menjaga hati kita tetap bersih. Karena Allahu a'lam, suatu saat hidayah Allah itu datang, bisa jadi dia yang lebih taat daripada kita semua. Tapi dia beneran bikin dosa loh. Maka kata Allahnya surat 35 ayat 45, surat Fatir ayat 45, walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Kalau sekiranya orang berbuat dosa langsung Allah balas kontan, balasan detik itu juga, maka kata Allah tidak akan tersisa makhluk bergerak yang bernyawa di dunia ini. Jadi habis semua. Ternyata kita tidak ada yang luput dari dosa, dan dosa sekecil apapun kita layak dimatikan ternyata. Tapi kenapa kita masih rame kayak begini? Allah nungguin tobat kita. Terus kalau misalnya kita ngelihat, kok saya ngelihat dia berzina kok saya ngelihat dia begini, bahkan saya punya rekamannya kok, ini orang nerakanya belah mana? Oh enggak. Tanya aja, yang kamu lihat maksiat masih hidup nggak? Masih, berarti yang punya langit dan bumi aja masih kasih dia kesempatan. Apa hak kita menentukan? Yang bicara ini aja layak Allah matikan sebetulnya atas dosa-dosanya, tapi Allah malah kasih kesempatan. Jadi ya udahlah, tugas kita cuman Allah kenalin kita sama dia yang seperti itu juga nggak kebetulan, harus jadi amal. Jadi kita lagi disediain ladang dakwah. Coba kita udah ngaji, pengen udah gitu bicara tentang keutamaan dakwah dan ilmu, udah gitu begitu beres, ketemu manusia sampai meninggal semuanya soleh semua. Atau saya kapan dakwahnya? Gitu kan?
Karena kan sesuatu baru jadi kebaikan kalau diamalin. Contoh, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah fajar qobliyah subuh lebih baik daripada seluruh dunia dan seisinya. Semua tahu hadis itu? Tahu, tapi seumur hidup nggak pernah qobliyah subuh. Atau nggak jadi amal tuh. Nggak jadi pahala. Jadi ya udah weh. Ketika itu terjadi istilah ya apapun hasilnya yang penting kita udah doain, nasehatin, ya udah Allah yang bolak-balikan hati dia. Memang disayangkan ya, harusnya kan udah sholat, udah ngaji seperti itu, tapi ya sudahlah, mungkin berproses. Dan kalau mau dipikir lagi, dulu juga mungkin diri ini nggak bisa ngomong kayak gitu, nggak bisa kepikiran kayak gitu, mungkin malah pengen nonjok aja sekalian atau berantem, tapi kan enggak lah, ternyata emosi berantem bertengkar nggak menyelesaikan masalah. Yang penting setiap kali terjadi apapun dalam hidup kita, yang penting harus jadi jalan tambah dekat sama Allah. Bismillah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ubah mereka ya. Amin. Ya. Itu lagi ini dari DKM. Ya, karena kalau nggak dikasih, saya yang terancam. Oh gitu. Tidak akan ada yang bisa mencelakai tanpa seizin Allah. Amin. Bagaimana cara agar kita itu semua tetap semangat untuk datang ke kajian tanpa memandang siapapun yang menyampaikan. Yang penting ilmunya itu yang harus kita tanamkan. Solusinya kok. Saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. DKM-nya yang galau sekarang. Baik, istilah makanya yang saya yakini segala hal yang terjadi dalam hidup kita judulnya masih ujian. Kapan jadi nikmat? Ya kalau jadi jalan tambah dekat sama Allah. Kalau malah tambah jauh dari Allah ya berarti musibah. Nah ini kita lagi jadi ujian satu sama lain. Kapan kajian ini sukses bagi yang bicara? Bukan ketika makin banyak yang datang, tapi ketika ikhlas walillahi ta'ala kepada Allah. Bisa jadi ada yang ngajar di desa, santrinya cuma satu, ngajar alif, batasa, ngajar apapun, tapi lillahi ta'ala, dia tuh yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Daripada bicara makin banyak yang datang, terus malah jadi lupa bahwa popularitas cuma alat untuk mengenalin Allah ke semakin banyak orang. Terus dia malah lupa, malah sibuk mengagungkan dirinya. Wah, yang duduk dan dengarkan bisa dapat kebaikan, yang bicara malah cilaka dibakar sendiri hidup-hidup. Nah, kalau kayak gini doain ya Allah, ning kongko. Mudah-mudahan ngamalin apa yang dia ucapkan. Ya. Dan bagi yang datang juga sama ujian, seperti yang tadi disebut. Kalau niatnya benar-benar pengen Allah, meskipun apapun, siapapun yang bicara dan yang lain-lain, kalau niatnya beneran kepada Allah, bismillah weh, pasti jadi amal. Bahkan kalau yang bicaranya nggak jadi datang, dan siapapun yang bicara nggak bisa nyelamatin siapapun ke surganya Allah dengan pasti, tanpa seizin Allah. Nyelamatin diri sendiri aja belum tentu bisa. Terus kok kenapa tetap masih mau ngajak ngaji? Dah mumpung lagi diujinya kayak gini, lagi dikasih wadah untuk jadi bisa ngomongin Allah. Sama kan tadi popularitasnya cuma alat, bisa saya pakai buat ngajakin maksiat. Misalkan saya flexing lah atau apa misal. Tapi mumpung ada yang mau denger, gara-gara itu ini misalkan jadi rame, dah saya nggak minta kayak begini. Dulu dinasehatin sama Ko Stephen Indra Wibowo waktu itu, almarhum MCI, berdoanya gini kok, matikan saya ya Allah, kalau dakwah saya nggak jadi manfaat. Buat apa hidup nambah kuota siksaan dosa, ngapain? Saya tambahin, ya Allah, jangan buat diri ini dikenal orang, kalau itu malah membuat hamba masuk neraka. Jauh sebelum bikin TikTok. Tahu-tahu episodenya gini. Terus kayak gini, aduh takut ini, jadi nggak mau ngaji nggak mau terima kajian. Mumpung ada yang pada mau ngaji, meskipun gara-gara pengen selfie. Tapi kalau gara-gara itu jadi mau dengerin tentang Allah dulu, mudah-mudahan ada yang nyantol. Karena kalau kuliah pengen jadi orang jago bahasa ngomong Inggris ada, pengen jadi arsitektur ada kuliahnya. Ya kan ke surga nggak ada kuliah jurusan surga itu. Ya alhamdulillah Islam punya solusinya.
Ya udahlah, bismillah, mudah-mudahan tetap dijaga niatnya. Saling saya ngingetin bab tentang niat ya. Ini salah satu yang paling menampar saya tentang niat ya. Begini, ini adalah nasihat tentang niat dari Imam Al-Qurtubi. Beliau bilang tentang bab niat itu pakai 3 contoh. 1, kalau ada orang toharoh bersuci, wudu, mandi wajib misalkan, untuk mendinginkan dirinya, sekalian harodang panas, mandi, wudu, habis itu memang azan zuhur dan beneran sholat. Kata Imam Al-Qurtubi, itu belum cukup untuk membuat amalnya diterima. 1. 2, kalau ada orang saum, puasa untuk kesehatan lambungnya, kata dokter saya udah harus diet, sekalian besok Senin, maka kata Imam Al-Qurtubi sama, itu juga belum cukup untuk membuat amalmu diterima. 3, kalau ada yang jadi imam sholat, terus dia sengaja memperlama rukunya, karena pas lagi ruku kelihatan keintip ada yang lagi masbuk, pengen lari, pengen ikut masbuk. Kalau dia ikutnya pas lagi ruku kan dia nggak harus ulang rakaat. Jadi tujuannya pengen supaya dia bisa masbuk. Kata Imam Al-Qurtubi, itu juga tidak boleh dilakukan. Meskipun nanti kalau ada pendapat yang lain nggak apa-apa ya. Tapi ini cara Imam Qurtubi menjaga niat. Kenapa? Karena 3-tiganya ranah ibadah, dan satu-satunya zat yang layak diibadahi hanya Allah. Terus kita ngelakuin ada niatan untuk hal yang lain selain Allah dalam ibadah kita, beliau nggak berasa yakin, nggak merasa layak melakukan itu. Meskipun nanti akan ada yang tanya, kok kan Allah baik, pelacur ngasih minum seekor anjing aja diampuni. Beliau ngerasa, saya belum tentu lebih baik dari pelacur itu. Kata siapa saya layak mendapat ampunan? Ya orang soleh mah gitu ya, merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh. Nah, cara beliau ngejaganya kayak gitu, karena perintahnya jelas, wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kita itu diperintahkan kecuali untuk beribadah mukhlis kepada Allah. Suka susu sapi murni tidak? Suka susu sapi murni? Suka? Kalau dicampur tai sapinya sesendok mau? Sesendok teh? Setengah sendok? Dikocek lah mau ketinggalan. Masih bungnya nih. Oh berarti kita aja pengennya yang murni. Masa ke Allah kita campur adukin? Pas nginget itu, nasihat tentang itu, pas ngaji tafsir tentang itu teh, ya Allah berarti amalan saya yang mana yang diterima ya Allah? Sok sing lurus ya, bukan karena siapanya atau apanya. Punten, nyampe ke kajian, ustadznya bicaranya misalkan punten, memang ternyata suaranya pelan, lalu bikin kita ngantuk dan materinya pun udah dengar semua. Tetap namanya taman-taman surga. Tetap jadi pahala, tetap jadi kebaikan, dan ketiduran di majelis ilmu lebih baik daripada ketiduran di tempat lain. Meskipun ya kalau bisa jangan ketiduran ya. Ya ingat itu aja lah. Mudah-mudahan Allah jaga niat kita. Dan kalau niatnya kayak alamat ya, secanggih apapun ekspedisinya, alamatnya salah, ya nyasar ya. Nah ini mudah-mudahan keterima sama Allah ya. Semoga tetap bisa menghadiri seramai mungkin siapapun yang bicara ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, ibu-ibu puas tidak puas harus dipuasin. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan Ko Denis di lain waktu. Mohon doanya buat Ko Denis ya, selamat dalam perjalanan. Sama tetehnya selalu romantis. Telepon ya.